Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5263 sampai bab 5265. Namun, tepat saat indera keilahiannya menyentuh tepi istana hitam di lembah, niat membunuh yang tajam tiba-tiba menguncinya. Seseorang sedang memata-matai. Sebuah teriakan keras datang dari lembah, diikuti oleh beberapa aura kuat yang membubung ke langit, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menuju tempat persembunyian mereka. Gawat, kita ketahuan. Wajah Chen Ping berubah, ia segera menarik indera keilahiannya, meraih Humazi, dan berlari, cepat, mundur. Hampir saat mereka bergerak, beberapa cahaya iblis gelap menghantam jurang tempat mereka bersembunyi, menghancurkan batu-batu besar dan menimbulkan kepulan debu. Tangkap mereka. Berani memata-matai di luar lembah angin hitam, mencari mati. Puluhan kultivator iblis menyerbu keluar dari lembah, dipimpin oleh seorang kultivator iblis Earth Immortal tingkat 5 dengan wajah ganas, bergerak begitu cepat sehingga ia menutup jarak dari mereka dalam sekejap. Chen Ping dan Humazi tak berani berhenti sejenak, memacu kecepatan mereka hingga batasnya, berlari menuju kota pedang suci. Para kultivator iblis di belakang mereka mengejar tanpa henti, melemparkan segala macam mantra ganas dan senjata tersembunyi, memaksa mereka terus-menerus dalam bahaya. Sialan ini, mereka cepat sekali. Humazi menghindar sambil mengumpat dengan marah, melemparkan beberapa jimat yang meledak menjadi semburan api, sedikit memperlambat para pengejar. Sementara itu, Chen Ping sepenuhnya fokus merasakan aura di belakang mereka, terus-menerus menyesuaikan arah mereka, memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Diam-diam ia bersukacita dalam hatinya, bersyukur mereka tidak gegabah menyerbu sebelumnya, atau mereka pasti sudah terkepung tanpa harapan untuk melarikan diri. Keduanya melarikan diri dengan panik, mengandalkan keakraban mereka dengan arah kota pedang suci dan kemampuan menghindar Chen Ping yang tepat di saat-saat kritis, akhirnya berhasil menerobos gerbang kota pedang suci, babak belur dan terluka ringan. Para kultivator iblis mengejar mereka hingga ke sekitar gerbang kota, tetapi tampak waspada. Mereka tidak berani memasuki wilayah kota suci pedang. Mereka hanya meneriakkan umpatan dari luar sebelum pergi dengan enggan. Chen Ping dan Humazi bersandar di tembok kota. Terengah-engah, basah kuyup oleh keringat, wajah mereka masih menunjukkan jejak ketakutan yang masih tersisa. Sialan, kita hampir mati di sana. Humazi menyeka debu dari wajahnya, berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa. Pada saat itu, sosok yang familiar mendekat dengan cepat. Itu adalah Ling Sui. Melihat keadaan mereka yang berantakan, ia terkejut. Kakak senior Chen, Tuan Hu, bagaimana kalian bisa berakhir seperti ini? Chen Ping menarik napas dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Ekspresi Ling Sui sedikit berubah setelah mendengar, "Kalian aman, itu yang penting. Ikutlah denganku, Tuan ingin bertemu denganmu." Keduanya mengikuti Ling Sui kembali ke halaman Mo Chen. Mo Chen sedang duduk di meja batu, menyesap teh. Melihat mereka masuk, ia meletakkan cangkirnya, tatapannya menyapu mereka, dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kalian pergi ke lembah angin hitam." "Ya,
Senior. Chen Ping membungkuk, tapi ada sesuatu yang aneh tentang lembah angin hitam. Ia membagikan temuannya, termasuk bagaimana aura para kultivator iblis berbeda dari aula jalan jahat dan bagaimana mereka dikejar setelah ketahuan, menceritakan semuanya kepada Mo Chen. Mo Chen mengangguk setelah mendengarkan. Seperti yang diduga, lembah angin hitam tidak akan pernah menjadi cabang dari aula jalan jahat. Kenapa tidak? Tanya Chen Ping. Para kultivator iblis di lembah angin hitam berasal dari garis keturunan iblis darah. Metode kultivasi mereka melibatkan penyerapan darah kultivator lain untuk meningkatkan kekuatan mereka, sebuah teknik brutal, tetapi sama sekali berbeda dari fokus aula jalan jahat pada pemurnian jiwa. Mo Chen menjelaskan, lagi pula, garis keturunan iblis darah itu kejam dan pendendam. Kau beruntung bisa lolos dari cengkeraman mereka. Jika kau benar-benar masuk, kemungkinan besar kau tidak akan berhasil keluar. Chen Ping dan Humazi bertukar pandang. Keduanya merasa merinding, tetapi juga amarah yang meluap. Jadi, kita ditipu oleh menara informasi itu? Humazi berkata dengan geram, 1 juta batu abadi hanya untuk berita palsu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mo Chen melirik mereka, lalu menghela napas. Sudah kubilang sebelumnya, informasi dari menara informasi tidak selalu bisa diandalkan. Kalian harus mencari tahu sendiri. Sepertinya mereka melihat kalian kurang dikenal dan haus akan berita. Jadi mereka sengaja menggunakan informasi palsu tentang lembah angin hitam untuk menipu kalian demi keuntungan cepat. Keterlaluan. Humazi menggebrak meja. Kita akan hadapi mereka sekarang dan minta mereka mengembalikan uang kita. Wajah Chen Ping sedingin es. 1 juta batu abadi memang masalah kecil, tetapi dipermainkan seperti ini sungguh tak tertahankan. Senior, kami akan segera kembali. Setelah itu, ia dan Humazi berbalik dan menuju menara informasi. Guru, haruskah saya menghentikan saudara Chen? Ling Sui bertanya pada Mo Chen. Tidak perlu, biarkan mereka pergi. Pelajaran yang didapat dari pengalaman pahit, jawab Mo Chen. Tak lama kemudian, Chen Ping dan Humazi melangkah kembali ke menara informasi. Pelayan yang sama yang sebelumnya melayani mereka berdiri di aula, sedikit terkejut terpancar di wajahnya saat melihat mereka kembali. Ia segera kembali tersenyum profesional. Tuan-tuan, adakah hal lain yang Anda butuhkan? Pengembalian dana. Chen Ping langsung ke intinya. Nadanya dingin. Informasi yang Anda berikan salah. Lembah angin hitam bukan cabang dari aula jalan jahat. Senyum pelayan itu memudar. Ia menggelengkan kepalanya. Tuan, aturan menara informasi kami jelas. Setelah informasi terjual, tidak ada pengembalian dana. Aturan yang tidak masuk akal. Humazi meraung, Anda menjual informasi palsu untuk menipu orang dan menolak pengembalian dana? Percayalah, saya akan meruntuhkan tempat ini. Pelayan itu tampak tidak takut. Nadanya tegas, tolong jaga sikap, Tuan. Menara informasi kami telah berdiri di kota suci pedang selama bertahun-tahun. Kami punya aturan sendiri. Kami hanya menyediakan informasi. Keakuratannya tidak dijamin. Itu salah penilaian Anda. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Pengembalian dana? Sama sekali tidak mungkin. Kau. Humazi hendak bertindak, tetapi Chen Ping menahannya erat-erat. Chen Ping menatap pelayan itu, tatapannya sedingin es.
Ia tahu bertarung di sini tidak akan menguntungkan mereka. Keberanian menara informasi pasti didukung. Bukankah kau bilang kalau informasinya salah, kau akan mengembalikan uang sepenuhnya? Tanya Chen Ping. Benarkah? Aku tidak ingat. Coba tanya orang-orang, kapan menara informasi kita pernah mengembalikan uang? Pelayan itu berbicara dengan arogan. Sialan, menyangkal apa yang kau katakan? Humazi sangat marah. Mata Chen Ping menyipit, sama marahnya dengan pelayan itu. Kau akan mengembalikan uang atau tidak? Tanya Chen Ping dingin. Tidak ada pengembalian uang, seru pelayan itu. Tuan Hu, jatuhkan dia, kata Chen Ping kepada Hu Azi. Humazi, seperti harimau yang rakus, menerjang pelayan itu. Dia mencoba melawan, tetapi Chen Ping dengan cepat menahannya. Pelayan itu, yang baru mencapai peringkat keempat Earth Immortal, lengah dan tak bisa bergerak karena Chen Ping dan Humazi. Humazi menyerangnya seperti orang gila. Para penonton berhenti di tempat, hanya mendengar jeritan pelayan itu tetapi tidak melihat apapun. Hanya dalam waktu 10 menit, pelayan itu terdiam. Humazi telah membunuhnya. Di dalam menara informasi, tubuh pelayan itu ambruk ke tanah, darah perlahan merembes dari bawahnya, mengotori lantai yang dipoles. Para kultivator di sekitarnya yang berhenti untuk menonton meledak kaget, napas terengah-engah bergema di sekitar. Gila! Mereka berani membunuh di sini. Itu anggota menara informasi. Apakah mereka berdua sudah bosan hidup? Lihat, penjaga menara informasi datang. Dengan teriakan marah, sekelompok orang muncul dengan cepat dari kedalaman menara informasi. Memimpin mereka adalah seorang pria paruh baya berjubah brokat, wajahnya tegas namun kini pucat karena marah, matanya sedingin es saat ia menatap mayat itu, lalu tajam ke arah Chen Ping dan Humazi. Aura kuat terpancar darinya, membuat udara di sekitarnya terasa hampir beku. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Lebih dari 10 penjaga yang bernapas teratur mengikutinya, masing-masing dengan tatapan tak bersahabat, mencengkeram berbagai senjata, langsung mengepung Chen Ping dan Humazi, membentuk pengepungan yang tak tertembus. Berani sekali. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Di siang bolong, kau berani melakukan pembunuhan di gedung informasiku. Apa kau menganggap tempat usahaku sebagai sebuah penghargaan? Humazi sebelumnya dibutakan amarah, tetapi sekarang, setelah tenang, melihat para penjaga menatap tajam mereka dan pria paruh baya yang berwibawa itu, ia merasakan sedikit ketakutan. Namun, ia tetap menantang. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh gedung informasimu menjual informasi palsu lalu menolak mengakuinya? Menjual informasi palsu. Pria paruh baya itu mencibir, melirik mayat pelayan di tanah, lalu menatap Chen Ping. Aturan gedung informasiku selalu menentukan harga yang jelas dan jujur kepada semua. Tapi kau yang membunuh hanya karena perselisihan sekecil apapun, jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gedung ini. Chen Ping melangkah maju, melindungi Humazi, membalas tatapan pria paruh baya itu dengan tenang dan berbicara perlahan. Penjelasan? Kami pasti bisa memberimu satu. Kami menghabiskan 1 juta batu abadi di sini untuk membeli informasi tentang cabang aula Jalan Jahat. Orang-orangmu mengarahkan kami ke lembah angin hitam,
mengklaim bahwa itulah cabangnya. Tetapi kenyataannya, lembah angin hitam adalah wilayah garis keturunan iblis darah, sama sekali tidak terkait dengan aula jalan jahat. Kami pergi untuk menyelidiki dan hampir kehilangan nyawa kami karena iblis darah. Ketika kami kembali untuk berunding dan menuntut pengembalian uang, pelayanmu tidak hanya menolak untuk mengakui kesalahan tetapi juga arogan dan penuh alasan. Apakah ini salah kami? Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di aula, terdengar oleh semua kultivator di sekitarnya. Banyak di antaranya kini menatap pria paruh baya itu dengan sedikit curiga. Ekspresi pria paruh baya itu sedikit berubah, jelas tidak menyangka ini alasannya, tetapi ia terus mendesak, omong kosong. Informasi yang diberikan gedung saya selalu terverifikasi. Bagaimana mungkin salah? Pasti salah penilaianmu sendiri, mengira lembah angin hitam sebagai target, dan sekarang kau ingin menyalahkan kami, bahkan melakukan pembunuhan. Ini keterlaluan. Salah penilaian. Mata Chen Ping berubah dingin. Orang-orangmu bersumpah bahwa informasi itu dapat diandalkan, menjanjikan pengembalian dana penuh jika salah. Sekarang setelah salah, kau tidak hanya menolak untuk mengembalikan dana, tetapi juga menyangkalnya. Apakah ini aturan gedung informasimu? Jangan coba-coba mencampur adukan masalah ini. Pria paruh baya itu membentak, nyawa ganti nyawa, itulah keadilan. Apapun alasanmu, kau membunuh seseorang di gedungku, dan kau harus membayar harganya. Katakan padaku, siapa kau? Berani membuat masalah di sini? Apa kau tidak punya tetua sekte untuk mendisiplinkanmu? Dia jelas ingin tahu latar belakang Chen Ping dan Humazi, untuk melihat apakah mereka target empuk untuk dihancurkan atau apakah mereka punya dukungan yang layak dipertimbangkan. Chen Ping berkata dengan tenang, "Aku Chen Ping, murid sekte pedang." Sekte pedang. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Sekte pedang memang punya reputasi di kota pedang suci, tetapi tidak cukup untuk membuatnya waspada. Dia mendengus, memangnya kenapa kalau kau dari sekte pedang? Di kota pedang suci, sekte pedang tidak boleh bertindak gegabah. Humazi tak kuasa menahan diri untuk menyela, kau tidak tahu apa-apa. Chen Ping bukan murid sekte pedang biasa. Pria paruh baya itu mengabaikan Humazi dan fokus pada Chen Ping. Seorang murid sekte pedang berani bersikap begitu sombong? Sepertinya kau tidak akan belajar dari tempatmu tanpa pelajaran hari ini. Sedikit ketidakberdayaan terpancar di mata Chen Ping. Ia tidak menyangka nama sekte pedang begitu kecil pengaruhnya. Namun, melihat pihak lain bersiap untuk bertindak, Chen Ping tidak ingin menjadikan gedung informasi musuh. Tiba-tiba, seseorang muncul di benaknya. Bersambung.